Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabina Putri Utami dengan NIM akhir 39. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta penerapannya. Di sini saya mengambil buku dari penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, teori dan penerapannya, karya Dr. Haji Sulastri Jumingin MPU, diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, Jurusan 1 Kampus UMM Gunung Sari. Materi yang pertama yaitu pengertian penilaian. Penilaian merupakan proses mengumpulkan informasi melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Penilaian merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan dalam hal apa, bagaimana pencapaian tujuan pendidikan apa dan bagaimana yang belum tercapai dan apa sebabnya, serta apa tindak lanjutnya. Yang selanjutnya ada dasar-dasar penilaian pendidikan. Ada 7 dasar penilaian pendidikan dan tujuan yang jelas, yaitu yang pertama filsafat. Filsafat merupakan masalah-masalah dasar dalam pendekatan sistem di dalam penilaian. Apakah penilaian itu, mengapa penilaian perlu diberikan, dan bagaimana cara memberikannya. Yang kedua, psikologi. Dalam penilaian haruslah mempertimbangkan dasar-dasar psikologinya, yaitu mempertimbangkan tingkat kesukaran bahan dengan tingkat perkembangan siswa, tingkat kemampuan yang dimiliki siswa yang bersangkutan, dan teori-teori yang dianut dalam pendidikan atau pengajaran. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi artinya penilaian dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung kepada siswa. Yang keempat, kurikulum. Isi penilaian harus sesuai dengan materi yang diajarkan seperti tercantum di dalam kurikulum yang telah ada dan dilaksanakan. Yang kelima, manajemen. Evaluasi perlu diorganisasikan pelaksanaannya, apakah secara individual atau kelompok, dan bagaimana pengelolaannya. Yang keenam, sosiologi antropologi. Penilaian harus sesuai dan berguna dalam masyarakat atau kebudayaan untuk mencapai suatu kemajuan. Yang terakhir ada evaluasi. Dalam evaluasi sering menggunakan prosedur, jenis, dan diambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada fungsi penilaian. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif dengan cara mengadakan. Penilaian guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penelitian terhadap siswanya. Penelitian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, dan untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani pembedaan kemampuan adalah secara kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, digunakan suatu penilaian. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, prinsip keterpaduan. Prinsip keterpaduan bagian yang tak terpisahkan dari dan di dalam program pengajaran. Penilaian adalah suatu komponen dalam program yang saling berinteraksi dengan komponen-komponen lainnya, seperti tujuan, materi, strategi, instruksional, kegiatan siswa, guru, dan sarana. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Pada dasarnya, evaluasi berlangsung selama proses kegiatan belajar mengajar berjalan. Evaluasi tidak hanya terdapat pada awal atau pada akhir pengajaran saja, tetapi juga selama proses belajar mengajar berlangsung. Misalnya, dalam
Yang ketiga ada prinsip koherensi. Penilaian harus pula mempunyai koherensi dengan program pengajaran, artinya penilaian harus benar-benar hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar mengajar, baik kegiatan tatap muka maupun kegiatan terstruktur. Yang selanjutnya ada ciri-ciri penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Penilaian pendidikan bersifat kuantitatif, artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu lalu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Yang kedua, penilaian pendidikan yaitu bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap, karena IQ 105 termasuk anak normal. Anak lain yang berhasil pengukuran IQ-nya 80 menurut unit ukuran termasuk anak gunung. Yang ketiga, penilaian pendidikan adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang selanjutnya, syarat-syarat penilaian. Ada beberapa syarat di dalam penilaian, yaitu yang pertama, sahih atau valid. Penilaian dikatakan valid apabila mengukur apa yang sebenarnya diukur. Apabila yang diukur adalah sikap, tetapi penilaian mengukur pengetahuan, maka penilaian disebut tidak valid. Yang kedua, terandalkan atau reliable. Penilaian dikatakan terandalkan jika alat penilaian yang sama dilakukan terhadap kelompok siswa yang sama beberapa kali dalam waktu atau situasi yang berbeda-beda akan memberikan hasil yang sama. Yang ketiga, objektif. Penilaian dikatakan objektif jika tidak mendapat pengaruh subjektif dari pihak penilaian. Yang keempat, seimbang. Keseimbangan ini meliputi keseimbangan bahan, keseimbangan kesukaran, dan keseimbangan tujuan atau pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang selanjutnya ada pendekatan penilaian. Yang pertama ada ukuran mutlak. Dalam pendekatan ini, guru terlebih dahulu menentukan kriteria keberhasilan siswa secara mutlak. Yang kedua, penilaian dengan ukuran relatif. Dalam penilaian dengan pendekatan ini, kriteria keberhasilan tidak ditentukan sebelumnya, tetapi bergantung kepada keberhasilan umum dalam kelompok siswa yang sedang dinilai. Yang ketiga, ukuran performance. Pendekatan ini didasarkan pada performance siswa yang dilakukan sebelumnya. Misalnya, jika seminggu yang lalu meloncat setinggi 1,60 meter dan sekarang dapat meloncat setinggi 1,68 meter, ini merupakan kemajuan atau keberhasilan baginya dan dapat dinyatakan lulus. Sekian presentasi dari saya. Bila pertanyaan, silakan. Perkenalkan, nama saya Arvina Rianita Merli dengan NIM akhir 52. Saya ingin bertanya, apa alasan yang membenarkan penggunaan, pengukuran, dan evaluasi selama proses belajar mengajar? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Merli. Apa alasan yang membenarkan penggunaan, pengukuran, dan evaluasi selama proses belajar mengajar? Tujuan pengukuran dan evaluasi pendidikan adalah untuk mengetahui prestasi siswa dan memotivasi mereka untuk belajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, membahas alat dan teknik pengukuran dan evaluasi pendidikan, mengembangkan keterampilan kognitif, serta keterampilan psikomotorik dan keterampilan afektif. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.